Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-137 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Naryo sebagai Kisadana, Francisca sebagai Mandrasi, Neni Sumardi sebagai Nyai Sadana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sebelum tidur, Arya Kamandanu dan Jambu Nada, anak laki-laki satu-satunya peninggalan Sakawuni, bicara di ruangan pondok. Arya Kamandanu berusaha memberikan pengertian-pengertian yang baik kepada Jambu Nada. Suasana pondok menjadi tenang kembali, setenang angin pegunungan yang bertiup di lereng-lereng Arjuna, setenang gemerciknya air mengalir membelah tebing, ataupun pucuk-pucuk daun hijau tersapu kabut. Demikianlah kehidupan Arya Kamandanu sekarang, setelah dia meninggalkan dunia ramai. Pondok sederhana di lereng Gunung Arjuna menjadi istananya. Sementara itu, Rakuti berjalan sempoyongan. Beberapa kali dia terjatuh pada saat melangkah di jalan setapak di lereng bawah. Tapi dia berusaha untuk bangkit, kemudian berjalan lagi. Mulut, hidung, dan pipinya kotor oleh darah yang mulai kering. Untung Arya Kamandanu tidak membunuhku. Aku dibiarkan hidup. Untung aku masih hidup sampai sekarang ini. Aduh, dadaku sesak sekali. Susah untuk bernafas.
Seperti ada benda berat menghimpit dadaku. Aduh, sial. Nasibku benar-benar sial. Aku memang orang yang tidak sabaran. Aku tidak mampu mengendalikan hawa nafsuku. Aduh, apakah aku masih mampu bertahan hidup? Tidak. Aku tidak boleh mati. Cita-citaku masih jauh. Cita-citaku masih timbul tenggelam di balik awan kelabu. Aku belum mau mati sebelum meraih cita-citaku. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan untuk hidup. Aku tidak kuat lagi. Aku harus segera turun ke sana. Aku harus bertemu dengan seseorang. Rakuti berusaha untuk menguatkan dirinya. Dia terus melangkah sempoyongan menuruni lereng. Sementara dia merasakan tubuhnya sakit luar biasa. Dadanya seperti dihimpit benda berat. Napasnya sesak dan kedua belah kakinya seperti kejang. Aku tidak kuat lagi. Mungkin aku terluka dalam. Dan lukaku sangat parah. Ibu. Tolonglah aku, Ibu. Tolonglah Rakuti anakmu ini. Ibu. Tolonglah, Ibu. Aku harus bisa berjalan sampai di bawah. Aduh. Dadaku semakin sesak. Apakah aku harus binasa di tempat ini? Apakah Rakuti harus mati dengan cara sehina ini? Tidak. Aku tidak ingin mati seperti anjing kelaparan. Aku harus hidup. Aku harus tetap hidup. Rakuti harus tetap hidup dan menjadi raja. Apa itu? Aku tidak dapat melihat apa-apa. Semuanya menjadi gelap. Kabut. Rupanya kabut tebal turun. Aduh. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Oh, para dewa! Para dewa yang bersemayam di atas langit, berikanlah pertolonganmu. Ulurkanlah tangan-tanganmu. Rakuti masih ingin hidup. Tolonglah ya Batara Siwa. Tolonglah aku. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kebesaranmu di atas bumi manusia ini. Tolonglah aku. Kabut semakin tebal. Aku harus segera turun. Aku harus segera bertemu dengan seseorang. Kibuyut. Tolong Kibuyut. Ada orang di atas sana. Orang? Apa maksudmu, Cucung? Aku melihat orang tergeletak di atas batu. Mungkin dia masih hidup, Kibuyut.
Masih ada nafasnya. Di mana kau melihatnya, Cung? Di sana. Di atas lereng sana. Ayo Ki Buyut. Ayo kita tolong orang itu. Kasihan. Ada-ada saja. Ki Buyut Sadana, warga desa Kucara, bergegas melangkah diikuti seorang anak gembala. Mereka terus berjalan ke atas, naik ke lereng. Tak lama kemudian anak gembala itu menunjuk ke bongkahan batu-batu padas. Ki Buyut Sadana melihat seorang laki-laki tergeletak di atas batu. Ki Buyut Sadana terkejut. Ya ampun, aduh. Aku kenal dengan orang ini, Cung. Aku kenal dia. Namanya Rakuti. Bagaimana Ki Buyut bisa mengenalnya? Sepertinya dia bukan warga desa Kucara. Iya, memang bukan. Tapi dia pernah singgah di rumahku beberapa waktu yang lalu. Kau tahu, Cung? Ya. Rakuti inilah yang telah membunuh Gorupa. Waduh, hebat sekali. Kalau dia bisa membunuh Gorupa, mengapa dia kelengar seperti ini? Entahlah apa yang dialaminya. Sebelum pergi dulu, dia pernah berkata bahwa dia ingin naik ke atas lereng Gunung Arjuna. Iya, aku ingat Ki Buyut. Aku sepertinya juga pernah melihat orang ini. Iya, benar. Pastilah orang ini yang dulu mencari-cari kambingku. Aku sudah berusaha memberi peringatan. Tapi dia nekat mengejar kambingku naik ke atas lereng. Sepertinya dia terluka parah. Mungkin dia mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan di atas lereng sana, Cung. Ya, salahnya sendiri. Aku sudah memperingatkan, tapi dia nekat. Mungkin dia berkelahi dengan seekor babi hutan. Tapi, apakah dia masih bisa sembuh, Ki Buyut? Coba, kau sebelah situ, Cung. Ayo, kita bawa pulang ke rumahku. Kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah situ, aku di sebelah sini. Ayo. Baik Ki Buyut. Pelan-pelan saja. Kita melewati jalan pintas, Cung, supaya lebih dekat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terbaring lemah. Dia tidak dapat merasakan apa-apa kecuali kegelapan. Dia sendiri tidak tahu pada saat itu dia sedang berada di mana. Mungkin di suatu tempat yang bernama bawah sadar. Tiba-tiba Rakuti merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Selanjutnya dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal. Warna kegelapan itu pecah, dan Rakuti melihat suasana menjadi lebih terang. Sedikit demi sedikit matanya mulai dapat melihat sesuatu. Semula sesuatu itu hanya samar-samar, seperti diselimuti kabut. Tapi akhirnya kabut menghilang, dan Rakuti dapat melihat wajah seorang gadis cantik yang tersenyum manis kepadanya. Rakuti. Syukurlah. Akhirnya kau sadar kembali. Di mana aku sekarang ini? Kau di rumahku. Di rumah Ki Buyut Sadana. Sebentar. Ki Buyut Sadana. Ki Buyut Sadana. Siapa kau ini? Benar. Kau sudah lupa kepadaku. Aku Mandrasi. 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 Jadi kau anak gadis Ki Buyut Sadana? Iya, aku anak gadis Ki Buyut Sadana. Iya, aku ingat kembali. Mengapa aku bisa sampai kemari? Ayahku telah membawamu kemari, Rakuti. Seorang anak gembala menemukan tubuhmu pingsan, tergeletak di atas batu. Anak gembala? Siapa dia? Namanya Cung. Dia anak desa Kucara. Dialah yang pertama kali melihatmu. Aduh, kakiku seperti kejang.
Sakit bukan main. Jangan bergerak-gerak dulu. Kau harus banyak istirahat, Rakuti. Ayah, Biung. Bagaimana keadaannya, Mandrasi? Dia sudah sadar kembali, Ayah. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Syukurlah kalau dia sudah sadar kembali. Kau jangan mengganggunya, Mandrasi. Aku tidak mengganggunya, Biung. Aku sedang menunggunya. Ayah, apakah dia bisa sembuh kembali? Coba, minggirlah. Aku mau melihat keadaannya. Rakuti, apa yang sekarang kau rasakan? Dadaku masih sesak. Aku susah bernafas. Jangan kau paksakan. Tenang saja. Kami akan merawatmu. Nah, sekarang kau sudah sadar kembali. Dan itu merupakan pertanda yang baik. Semula kami kira keadaanmu tidak bisa ditolong lagi. Ayah, apakah dia akan bisa sembuh seperti sedia kala? Kita akan berusaha untuk menolongnya, Mandrasi. Kau tidak usah cemas, Nduk. Kalau dia tidak bandel, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh kembali. Mandrasi, ya, Ayah. Coba ambilkan air putih. Iya, Ayah. Ini, Ayah. Setelah minum ramuan daun-daunan ini, mudah-mudahan saja dia bisa tidur dengan pulas. Apakah kau bisa bangun sebentar, Rakuti? Akan saya coba. Kalau tidak bisa bangun, jangan dipaksa. Ayo, Mandrasi, bantulah Rakuti minum ramuan daun-daunan itu. Baik, Yung. Rakuti, aku akan menyuapimu. Ayo, bukalah mulutmu. Ayahku membuat ramuan daun-daunan untukmu. Ayo, minumlah. Ya. Setelah 3 hari terbaring di atas ranjang, keadaan Rakuti berangsur-angsur pulih kembali. Setiap pagi dan sore, Mandrasi menuangkan secangkir ramuan daun-daunan. Bahkan Rakuti sudah mau makan sedikit-sedikit. Mandrasi kelihatan sangat gembira. Gadis desa itu hampir tidak pernah beranjak dari ruangan tidur Rakuti. Mandrasi, ada apa, Yung? Kau tidak usah menungguinya terus-menerus. Kau juga butuh istirahat, Nduk. Kau juga harus tidur. Kalau kurang tidur, nanti kau malah jatuh sakit. Tidak, Yung. Aku tidak apa-apa. Aku di sini saja. Rakuti sudah hampir sembuh. Dia tidak perlu terus-menerus kau tunggu. Ayo, tidurlah di ruangan bilikmu. Dia tidak akan apa-apa. Aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian, Yung. Biarlah aku di sini saja. Bukankah dia sudah tidur? Iya, dia tidur pulas sekali. Ya, kalau begitu kau bisa meninggalkannya. Dia tidak akan apa-apa. Kau sendiri harus menjaga kesehatanmu, Mandrasi. Aku akan menunggu. Aku tidak mengerti. Mengapa sekarang kau jadi keras kepala begini? Orang tidur terus-menerus. Nyai Buyut Sadana kembali ke ruangan biliknya. Sementara Mandrasi masih duduk di tepi ranjang, menunggu Rakuti yang tidur nyenyak. Sebenarnya dia juga sangat lelah dan mengantuk. Tapi entah mengapa, dia tidak sampai hati membiarkan Rakuti tidur sendirian. Mandrasi membetulkan letak selimut Rakuti sambil memandangi wajah laki-laki itu dengan hati berdebar-debar. Rakuti.
Kasihan kau, Rakuti. Tapi percayalah, aku akan menunggumu. Aku akan terus menunggumu sampai kau sembuh kembali. Aku tidak akan pergi meninggalkanmu sebelum kau sembuh. Jangan khawatir, Rakuti. Aku akan setia menemanimu. Aku akan tetap duduk di tepi ranjang ini dan menjagamu. Rakuti, kau sedang mimpi apa sekarang? Apakah kau sedang bermimpi pulang ke desa kelahiranmu dan bertemu dengan istrimu? Rakuti, kalau saja kau mau tinggal bersama kami untuk selamanya. Alangkah girangnya hatiku. Alangkah bahagianya hidupku kalau kau tidak pergi kemana-mana lagi. Rakuti, aku menyimpan perasaan aneh kepadamu. Hatiku senantiasa gelisah. Dadaku berdebar-debar setiap kali memandang wajahmu. Mandrasi terus menatap wajah Rakuti dengan sendu. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Tangannya bergerak dan jari-jarinya yang lembut mengusap wajah Rakuti, mengeringkan keringatnya. Pada saat itulah Rakuti terbangun. Mandrasi. Maafkan aku, Rakuti. Aku telah mengganggu tidurmu. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak tidur? Aku belum mengantuk, Rakuti. Kau juga harus istirahat. Kulihat wajahmu agak pucat. Tidurlah, Mandrasi. Kau tidak perlu terus-menerus menjaga aku. Keadaanku sudah lebih baik sekarang. Biarlah, Rakuti. Jangan hiraukan aku. Aku akan menunggumu. Aku tidak sampai hati meninggalkanmu sendirian di ruangan ini. Malam hari berikutnya, Rakuti tidur setelah Mandrasi menyuapinya bubur manis. Dalam tidurnya Rakuti bermimpi tentang desa kelahirannya. Dia melihat ladang di belakang rumahnya. Dia melihat saluran-saluran air dan tanaman-tanaman jagung yang mulai bersemi. Dia juga melihat ibunya yang sedang sibuk menumbuk padi di dalam lumpang batu. Pada saat berikutnya, Rakuti melihat perwujudan si Tangsu istrinya. Dia melihat istrinya berlari-lari di pematang sawah. Angin senja hari mengibarkan rambutnya yang panjang dan hitam. Kemudian Rakuti melihat lereng-lereng gunung Arjuna yang disabut kabut. Dan mendadak Rakuti melihat dirinya sendiri berjalan sempoyongan. Sementara kabut tebal mulai datang mengurung. Rakuti terkejut. Tiba-tiba dia terbangun. Suasana sangat sepi. Kembali Rakuti terkejut. Mandrasi. Rakuti tidak habis pikir. Gadis itu masih menunggu di ruangan biliknya. Rupanya dia tertidur. Kepalanya diletakkan di tepi ranjang, sementara tubuhnya bersandar di dinding. Rakuti merasa sangat iba. Perlahan-lahan tangannya menjamah wajah Mandrasi. Mandrasi. Rupanya aku tertidur. Mengapa kau tidur seperti ini, Mandrasi? Kau ini rupanya seorang gadis yang keras kepala. Bisa tidur dengan nyaman di ruangan bilikmu sendiri. Mengapa kau tidur seperti ini? Nanti badanmu bisa sakit semua. Tidak, Rakuti. Aku hanya terlelap sebentar kok. Aku tidak bermaksud tidur. Tapi wajahmu pucat. Jelas kau kurang tidur. Mengapa kau bangun, Rakuti? Tadi kulihat kau tidur pula sekali. Sudahlah. Kau jangan terlalu berlebih-lebihan memikirkan aku. Kau tidak mau kuperhatikan, Rakuti? Mau? Tapi jangan berlebihan. Aku kasihan padamu. Aku tidak apa-apa kok.
Rakuti, kau jangan macam-macam. Kau sudah hampir sembuh sekarang. Kau ingin selekasnya sembuh, bukan? Aku tidak ingin selekasnya sembuh. Tapi kemudian ganti kau yang sakit. Ini tidak lucu. Sudahlah, Mandrasi. Aku tidak ingin menjadi sebab kau sakit. Lebih baik kau segera kembali ke ruangan bilikmu dan tidur. Aku sudah mencobanya, Rakuti. Aku sudah mencoba untuk tidur di ruangan bilikku sendiri. Tapi aku tidak bisa. Aku selalu gagal. Aku selalu ingin kemari. Aku tidak bisa tidur di ruanganku sendiri. Aku selalu ingin berada di dekatmu, Rakuti. Aku selalu ingin menungguimu. Apakah ini tidak baik? Mandrasi, Mandrasi. Tapi kalau kau tidak memperbolehkan aku di sini, baiklah. Aku akan kembali ke ruangan bilikku. Mandrasi, tunggu dulu. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin semuanya menjadi baik. Apakah ada yang tidak baik? Kukira semuanya baik, Rakuti. Kau akan segera sembuh. Baiklah, baik. Sekarang terserah padamu. Kau boleh menunggu aku sesuka hatimu. Rakuti, Rakuti. Tiba-tiba, setengah tidak sadar, Mandrasi memeluk Rakuti. Rakuti menjadi geragapan sebentar, tapi kemudian segera menyadari apa yang terjadi. Rakuti membelai wajah Mandrasi. Tiba-tiba gadis itu menangis terseduh-seduh. Jangan tinggalkan aku, Rakuti. Jangan pergi lagi. Siapa yang akan meninggalkanmu? Tidak, Mandrasi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan selalu bersama-sama. Setelah 10 hari lamanya istirahat di rumah Ki Buyut Sadana, keadaan Rakuti sudah menjadi semakin baik. Wajahnya sudah segar kembali. Langit cerah, secerah wajah Mandrasi. Udara pegunungan yang sejuk mengalir turun dari lereng-lereng Arjuna. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti, dan mereka berdua berjalan menuju rumah batu. Daun-daun pohon wangkal berguguran ke bumi, membuat tanah berwarna kekuning-kuningan. Sekarang mereka berdua sudah berada di ruangan rumah batu. Rakuti menyandarkan punggungnya pada dinding batu, sementara Mandrasi duduk di sebelahnya. Indah sekali pemandangan dari sini. Iya, kalau kau tidak ada di sampingku, tak ada yang terasa indah, Rakuti. Kata-katamu juga terdengar sangat indah, Mandrasi. Kau laksana Dewi Saraswati, putri kebijaksanaan. Dan kau seperti Surendra, rajanya para dewa. Apa yang kau lakukan, Mandrasi? Mengapa kau mengumpulkan daun-daun kering itu? Kau akan segera tahu nanti, Rakuti. Mandrasi, aku berutang budi kepada keluargamu. Sekarang aku sudah sembuh seperti sedia kala. Dan semua ini berkat perawatanmu, ayah, serta biungmu. Aku sangat berterima kasih. Dengan apa aku harus membalas semua ini? Dengan tidak pergi meninggalkan kami, Rakuti. Mandrasi, aku takut kau akan kecewa. Aku akan bahagia, Rakuti. Bukan kecewa. Sebenarnya kau bisa mencari seorang laki-laki yang melebihi Rakuti. Rakuti,
Jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak senang mendengarnya. Telingaku menjadi sakit. Baiklah, kita bicara soal lain saja. Lihatlah Mandrasi, hari yang benar-benar indah. Angin bertiup lembut, dan kita bisa menikmati pemandangan sebuah wanatri. Wanatri? Iya, maksudku hutan dan gunung-gunung. Lihatlah, puncak Gunung Arjuna diselimuti kabut. Hutan biru melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan. Dan di sebelah sana kita bisa melihat puncak Gunung Penanggungan. Betapa tingginya puncak-puncak gunung itu. Aku ingin berdiri di sana. Aku ingin menjadi yang paling tinggi. Aku lebih senang duduk di tempat ini, di rumah batu ini. Kata orang-orang tua, kita harus memikirkan hal-hal yang sederhana, Rakuti. Berpikir terlalu jauh bisa membuat perasaan kita menjadi lelah. Berdiri di tempat tinggi bisa membuat kepala kita menjadi pening. Dan bagaimana kalau kita jatuh? Kalau aku jatuh, apakah kau akan menolongku? Kalau kau jatuh, aku akan menarik tanganmu. Dan kalau aku tidak kuat menarik tanganmu, aku akan ikut jatuh. Kita akan jatuh bersama-sama. Di mana kita akan jatuh? Di atas ranjang? Atau di hamparan rumput biru? Mungkin di suatu tempat yang nyaman sekali. Mandrasi. Mandrasi. Tidak sia-sia orang tuamu memberimu nama Mandrasi. Mandrasi artinya enak atau nikmat. Kau benar-benar seorang gadis yang dapat memberikan perasaan nikmat. Dan sekarang aku sedang merasakannya. Hei, rupanya kau sedang membuat mahkota dari daun. Mahkota ini untuk Sri Paduka Maharaja Rakuti. Coba lihat, aku ingin mengenakannya. Nah, bagaimana? Apakah aku pantas menjadi seorang raja? Kau akan menjadi raja. Raja di hatiku. Raja di dalam hidupku, Rakuti. Mandrasi. Mandrasi. Rakuti. Rakuti. Kakang Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti menjamah dagu gadis cantik itu. Mandrasi tersenyum malu-malu. Wajahnya semburat berwarna merah. Rakuti membelai rambut Mandrasi yang hitam dan panjang. Kemudian dia mendekap gadis itu. Mendekap dengan erat sekali. Mandrasi. Mandrasi. Kakang Rakuti. Apa yang akan kau lakukan? Kau cantik sekali. Kau cantik dan lembut. Kecantikanmu telah membakar hatiku. Ingat, Kakang, kita akan dikutuk para dewa. Diamlah. Para dewa juga sedang bermesraan dengan pasangannya masing-masing. Mereka... Kakang Rakuti. Mandrasi. Mengapa menangis? Tidak. Aku tidak menangis. Aku sedang tersenyum bahagia. Mari ku hapus air matamu. Jangan, Kakang. Biarkan. Biarkan air mataku mengalir. Biarkan dia kering sendiri. Jangan dihapus. Jangan menghapus air mata kebahagiaan. Jadi kau merasa bahagia? Kau tidak menyesali apa yang telah kita lakukan? Rumah batu ini menjadi saksi, Kakang. Aku tidak akan melupakan peristiwa ini. Aku akan mengenangnya seumur hidupku. Kita telah melakukan perbuatan yang sangat tercela.
Jangan ucapkan itu, Kakang. Jangan cemari kebahagiaan kita. Biarlah ku hirup udara kebahagiaan ini sepuas-puas hatiku. Mandrasi, aku telah berbuat dosa kepadamu. Jangan ucapkan itu, Kakang. Jangan cemari kebahagiaan kita dengan kata-kata dosa. Biarlah dosa menjadi bagian orang-orang yang tidak bahagia. Oh, Mandrasi. Setelah peristiwa di hari yang cerah itu, Mandrasi banyak berdiam diri. Hatinya senantiasa gelisah. Dia tidak ingin sebentar pun berjauhan dengan Rakuti. Nyai Buyut Sadana melihat gelagat yang kurang baik pada diri anak gadisnya. Suatu saat dia membicarakan hal itu dengan suaminya di ruangan pendopo. Aku juga sudah melihat perubahan itu, Nyai. Sepertinya Mandrasi menyintai Rakuti. Aku sudah berusaha menjelaskannya, Ki. Tapi Mandrasi tidak mau mendengarkan perkataanku. Susah memang kalau seseorang sedang jatuh cinta. Semua orang juga mengalaminya, Nyai. Lalu bagaimana sekarang, Ki? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan mereka berdua bergaul akrab seperti itu. Keluarga kita bisa menjadi pergunjingan orang desa Kucara. Ya, sekarang kan sudah aman, Nyai. Rakuti sudah pergi. Pergi? Kemana? Entahlah, Nyai. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba saja pergi. Aku hanya menemukan selembar daun rontal terselip di atas pembaringannya. Rupanya dia menuliskan sesuatu untuk Mandrasi. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Ayah, di mana Kakang Rakuti? Kau tidak melihat Kakang Rakuti, Biung? Mandrasi, duduklah. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Ada apa, Ayah? Duduklah, Nu. Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Persoalan apa? Kau harus berkata jujur kepada kami, orang tuamu, Mandrasi. Sekarang ayahmu ingin bertanya kepadamu. Jawablah terus terang. Mandrasi, apa kau menyintai Rakuti? Jawablah, Nduk. Tak perlu kau merahasiakan sesuatu di depan orang tuamu. Jawablah dengan jujur. Setetes demi setetes air mata turun mengalir di pipi Mandrasi. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.